Lur, masih di sekitar Kabupaten Kendal ya. Aku mau cari menu buka puasa di sekitar Pageruyung. Kali ini bukan menu buka puasa yang biasa loh. Lawong yang aku cari aja iki biji buah karet. Di Pak, Ki, Pak. Wah, iki yo. Wah, ayo cikuin, Pak. Yo. Iyo, biji karet. Biji dari pohon karet yang sering dimanfaatkan getahnya. Nah, hari ini kita lagi nyari kelentang atau buah karet. Dan biasanya kalau yang udah mateng itu jatuh sendiri dari pohonnya ya, Mbak. Ya. Nah, ini nih yang kita lagi cari nih. Selama ini, biji karet hanya dimanfaatkan sebagai benih tanaman. Tapi sekarang, mau kita masak. Tek yo. Ayo, kembali yo. Yuk, Mbak Wulan, bawa pulang dulu. Jadi kelentang ini sebelum kita olah harus kita kupas dulu kulitnya. Kulitnya itu keras, mirip seperti batok kelapa. Dan di dalamnya masih ada kulit lagi, makanya harus dikupas 2 kali. Kalau zaman dulu, biji karet ini sering dijadikan mainan. Diadu, biji karet siapa yang paling keras? Lawang kulitnya aja keras banget gini. Oh iya, jadi inget kemiri ya. Bumbu masakan yang bikin masakan jadi lebih gurih. Itu juga cara ngupasnya gini, cukup susah. Setelah dikupas, kelentang atau biji karet nggak bisa langsung dimasak karena mengandung racun ya. Sebenarnya kelentang ini mengandung racun sianida, makanya harus kita rebus dulu. Menggunakan air panas dan ditambah dengan abu. Tujuannya agar bisa menyerap racun itu. Rebusnya juga butuh waktu lama, minimal sampai 3 jam. Selain untuk menghilangkan asam sianidanya, juga agar membuat teksturnya lebih empuk. Oh iya, biasanya sebelum direbus gini, ada yang merendamnya sampai beberapa hari. Sambil terus diganti airnya yo. Ya, persis pengolahan kluwek lah. Sip, sekarang kita masak kelentang biji karetnya. Jadi kelentang ini bisa dimasak berbagai makanan, salah satunya adalah keripik dan jajanan ya Bu ya? Iya. Dan sekarang kita mau bikin semur. Ya Bu, Iya. dibikin Bu. Kelentang atau biji karet ini akan kita masak semur dengan tambahan tempe. Beuh, iki sih cocok banget pasti untuk menu buka puasa. Kelentang yang sudah direbus ini diiris-iris dulu, biar lebih enak nanti makannya. Nggak usah terlalu tipis, cukup jadi 3 bagian aja. Kalau tempenya sih sesuai selera yo. Potong seperti membuat tempe orek juga bisa. Nah, untuk bumbu-bumbunya cukup haluskan ketumbar, kunyit, jahe, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, ketumbarnya agak banyak biar lebih wangi dan gurih. Kalau udah, yuk tinggal tumis bumbu halusnya. Tambah juga dengan serai, laos, salam, dan gula. Setelah bumbunya mateng, baru tambahkan dengan air. Tunggu sebentar sampai mendidih ya. Setelah itu kita masukkan biji karetnya. Tunggu sebentar lagi, sampai mendidih lagi, biar kelentangnya lebih empuk. Setelah itu beri sedikit kecap sampai warnanya agak kecoklatan. Jadi rasanya manis gurih gimana gitu. Terakhir baru masukkan tempe. Kemudian tunggu sampai kuahnya asat. Jadi lebih meresap yo.
Semur pada awalnya adalah menggunakan daging, dimasak persis dengan bumbu dan kuah coklat seperti ini. Tapi di beberapa daerah sering menggantinya dengan bahan lain, seperti jengkol, tempe, bahkan dengan kelentang atau biji karet seperti ini. Jadi kelentang atau biji karet ini bisa dimakan setelah diolah dengan benar. Dan rasanya hampir seperti biji buah nangka, Mbak ya? Iya. Enaknya Bu ya? Nambah Bu? Lah, wong sudah bener-bener empuk kok. Cocok toh buat menu buka puasa?